pada tanggal 27 Mei 2023 diselenggarakan acara Halal Bihalal Yayasan Stroke Indonesia atau Yastroki di ruang Sinemak Gedung FX Sudirman, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu dilakukan acara serah terima jabatan Ketua Umum Yastroki yang lama, yaitu Profesor Dr. Teguh, kepada Ketua Umum yang baru, Dr. Tugas Ratmono. Pada kesempatan ini pula Profesor Dr. Haryono Siono selaku Dewan Pembina memberikan sambutannya. Mari kita ikuti sambutan beliau. Sangat saya hormati Profesor Teguh yang telah 4 tahun ya menjadi pimpinan Yayasan Stroke Indonesia, Pak Mayor Jenderal Dr. Tugas yang sangat saya hormati, yang baru-baru ini telah berhasil mengadakan webinar atau seminar tentang stroke dan rupanya bersedia untuk menjadi penerus dari Profesor Teguh. Para pimpinan organisasi-organisasi yang sangat akrab dengan Yayasan Yastroki yang saya tidak sempat sebut namanya satu persatu, nanti malah salah begitu. Yang sangat saya hormati, para hadirin dan insan pasca stroke yang hadir pada pertemuan hari ini. Saya sungguh sangat terharu. 2 hari yang lalu datang ke rumah saya untuk bersilaturahmi, sekaligus juga untuk menyatakan Prof. Teguh siap untuk membantu saya sebagai pembina Yayasan Stroke Indonesia. Karena Yayasan Stroke Indonesia pembinanya sekarang ini satu demi satu meninggal dunia. Mulai dari Jenderal Pak Soekardi, kemudian ada lagi satu demi satu, bahkan simpatisan baru kemarin Pak Sarwono meninggal dunia juga. Saya masih diberi kesempatan untuk mengesahkan pengurus ini. Mudah-mudahan saya masih bisa menyaksikan bagaimana pengurus baru nanti berkiprah, sehingga saya kalau dipanggil lakukan bersama-sama yang sudah dipanggil lebih dulu, bisa melaporkan bahwa Yayasan Stroke sekarang bertambah maju. Kepada Pak Profesor Teguh, saya ucapkan terima kasih karena selama beliau memimpin telah diadakan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan di lapangan di Yogyakarta dan di beberapa tempat, beberapa webinar, beberapa seminar, dan masih banyak lagi hal-hal yang secara langsung dilakukan oleh Prof. Teguh dengan krunya, dengan pasukannya, dan ini akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Tugas yang bersama-sama dengan timnya nanti. Saya mohon segera timnya dibentuk untuk membantu Pak Tugas melancarkan program-program. Saya hanya pesan satu saja kepada Pak Tugas, lakukan pengurusnya secara sederhana. Dan secara sederhana, tidak muluk-muluk, karena para ahli saraf di masing-masing rumah sakit sudah sangat maju. Sehingga barangkali sentuhan-sentuhan sederhana saja bisa mempersatukan ahli-ahli saraf dari berbagai rumah sakit, berbagai perguruan tinggi, dapat mengembangkan program-program yang
Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa membayangkan program-program yang sangat maju, program-program yang bersama masyarakat bisa dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, saya kepingin pengurus baru ini melakukan semacam pengembangan jaringan ke seluruh Indonesia begitu rupa, sehingga masing-masing rumah sakit, masing-masing dokter ahli saraf maupun mitra-mitra kerjanya dapat mengembangkan program-program yang tidak kalah dengan program-program yang ada di luar negeri. Kita kadang-kadang agak prihatin karena tiap-tiap kali ada penyakit ini dikerjakan di luar negeri. Pak Sarwono yang baru saja meninggal dunia, penyakitnya langsung dibawa ke luar negeri. Rupa-rupanya ada semacam alergi begitu untuk dikerjakan di dalam negeri. Ini harus kita selesaikan dengan memberikan pelayanan yang sangat baik di dalam negeri, sehingga kita tidak perlu harus ke luar negeri untuk mendapat pelayanan yang baik. Dan ini agak tragis karena beberapa yang punya uang atau pejabat itu kalau sakit maunya ke luar negeri, tidak ke dalam negeri. Padahal saya memeriksakan diri saya pada Profesor Teguh, itu beliau membentuk satu tim dokter yang dalam waktu 2 minggu mengecek penyakit saya, dan sampai sekarang saya tidak mati-mati gitu. Ini artinya dalam negeri dokternya juga luar biasa karena bisa mengetahui apa kekurangan saya dan kemudian dirawat dengan baik. Saya agak malas mengikuti petunjuk para dokter itu, yaitu untuk pelatih kaki, sehingga saya masih dipaksa untuk tetap ada di kursi roda. Ini karena takut jatuh, dan kalau jatuh katanya tulangnya tidak mudah untuk disatukan kembali. Jadi saya nurut saja duduk di kursi roda. Tapi sebenarnya saya bisa jalan, tapi bahaya untuk jatuh karena saya sudah jatuh 2 kali. Yang satu disebabkan karena nyenggol sandal jepit. Itu sandal jepit kesenggol saja saya jatuh. Nah, ini kan luar biasa. Yang kedua, saya naik truk yang tidak terlalu tinggi. Itu jatuh, padahal biasanya tidak jatuh. Dan jatuh yang kedua ini agak parah karena tidak ada orang di sekitar saya. Jadi saya jatuh di lantai lama sekali sampai saya bisa bangun sendiri. Nah, ini saya katakan kepada anak saya, kamu enggak ini, ya Bapak jalan sendiri, enggak ngikuti kita. Jadi saya malah disalahkan. Nah, ini biasanya. Jadi Dr. Teguh dengan 10 tim RSCM memeriksa saya, akhirnya saya bisa seger dan tidak kelihatan sakit. Jadi kalau di potretnya itu perut ke atas itu dia kelihatan sakit, tapi kalau ke bawah dia baru kelihatan sakit. Jadi inilah salah satu yang dengan jaringan-jaringan yang luas di berbagai perguruan tinggi dan berbagai rumah sakit. Barangkali dokter tugas bisa mengadakan jaringan ini dihubungkan dengan sistem IT. Karena itu saya telah tetapkan untuk membantu program-program pengembangan sistem IT ini, sehingga dokter tugas dengan krunya bisa setiap bulan muncul di seluruh Indonesia. Jadi setiap bulan 1 kali, mungkin nanti setiap bulan 2 kali, mungkin nanti setiap bulan 3 kali. Jadi kita kembangkan jaringan, biarpun cuma 1 jam atau setengah jam, itu ada suaranya dokter tugas atau teman-teman dokter tugas yang kemudian bersuara nyaring dan bisa kedengaran di daerah-daerah, di rumah sakit daerah,
sebagai kuliah umum atau sebagai katakanlah menyapa rekan-rekan yang ada di daerah. Saya sementara siap untuk menjadi penyelenggara kegiatan ini, sehingga dengan sendirinya nanti kalau anak-anak muda sudah siap bisa segera diturunkan ke anak muda. Jadi jangan segan untuk mengatur saya, biarpun sudah tua, usia saya baru 85 tahun. Jadi teman-teman saya makin tidak ada sekarang. Yang terakhir Insinyur Sarwono kemarin ini baru meninggal dunianya di Penang, bukan di Jakarta tapi di Penang. Jadi agak tragis juga, padahal beliau ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Rupanya selama jadi menteri tidak berhasil mempercayai aparaturnya yang ada di Indonesia. Jadi masih di Penang. Jadi kepada dokter tugas saya minta memperluas jaringan dan menyelenggarakan program-program IT sebagai program yang sederhana untuk menyapa para rekan-rekan di seluruh Indonesia. Dan apabila itu sudah selesai, baru kita mungkin keliling secara fisik untuk ke daerah-daerah. Dan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan saya lihat pembantu-pembantunya cantik-cantik itu tidak mengurangi semangat untuk maju terus. Jadi saya tadi mau pilih pakai rompi atau pakai jas. Saya pilih pakai jas karena suasananya dingin. Jadi mudah-mudahan ini akan memberi semangat kita sekalian. Sekaligus saya ucapkan selamat kepada dokter tugas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat pasukannya diperlengkapi dan kita mulai dengan program baru yang segera mengudara di dalam sistem jaringan IT. Akhirnya kepada Profesor Teguh saya ucapkan terima kasih atas segala sumbangannya, termasuk kepada rekan-rekannya yang membantu beliau.